I was talking to my grandmother about it, because she's from Bali and she's the Mensen only hebben hem ties niet I really. de bondscoach was ook aanwezig in de wedstrijd. Dus die heb ik kunnen ontmoeten en we hebben ook even een staf praatje mee achter gemaakt. elkaar. En ja, hij valt goed. En ik hoop te winnen. Water in. Dus Maarten Paas Ja. heb ik ook in de jeugd bij NEC mee gespeeld. Ook NEC, ja. Dat is echt, Ja. Enggak lah, kita punya standar lah. Kita nggak mau asal pemain naturalisasi dan. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today we die for each other. Pemain berdarah Bali yang belum dilirik timnas Indonesia ini sukses bantu timnas Amerika Serikat tumbangkan Inggris. Kala itu Kohler tepatnya bermain untuk timnas Amerika Serikat U19. Sebagai informasi, Kohler merupakan pemain gelandang bertahan yang lahir di Campbell, California, Amerika Serikat pada 20 Mei 2005. Pesepak bola berusia 18 tahun itu pun besar di Amerika Serikat, termasuk karir sepak bolanya diawali di negeri paman Sam tersebut. Menariknya, ada darah Indonesia, tepatnya dari Bali yang mengalir di tubuh Kohler. Menurut laporan Transfermarkt, nenek Kohler berasal dari Bali, sementara ayahnya justru berasal dari Jerman. Sehingga, Kohler yang saat ini sudah membela timnas Amerika Serikat U19, sejatinya masih berpeluang bermain untuk timnas Indonesia atau Jerman. Menurut regulasi yang tertuang pada statuta FIFA, Kohler masih bisa membela timnas Indonesia dengan catatan tidak pernah main di timnas Amerika Senior. Kohler sejauh ini belum dipanggil ke tim senior Amerika Serikat. Kohler hanya baru dipanggil untuk timnas Amerika Serikat U19 saat melawan Maroko U20 dan Inggris U19 pada Maret 2024 lalu. Kohler sendiri dimainkan selama 18 menit saat timnas Amerika Serikat U19 menang 3-2 atas Inggris U19. Bermain sebagai gelandang bertahan, Kohler dinilai sebagai sosok pemain keturunan yang menjanjikan. Hanya saja, sejauh ini PSSI maupun pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum memperlihatkan ketertarikan terhadap Kohler. Saat ini, Kohler tengah menimba ilmu di negara ayahnya, yakni di Jerman. Tepatnya Kohler tengah bermain untuk Werder Bremen II yang berkompetisi di kasta kelima Liga Jerman. Dua pemain berdarah Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Jerman ini bisa dilirik Shin Tae-yong. Pemain berdarah Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Jerman ini bisa dilirik Shin Tae-yong. Hal ini tentu dapat semakin menambah kekuatan timnas Indonesia ke depannya. Seperti diketahui, Shin Tae-yong dan PSSI masih terus memburu pemain-pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk membela timnas Indonesia. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memperkuat kedalaman skuad demi menunjang prestasi, namun bila dilihat, Shin Tae-yong hingga saat ini terpusat pada pemain-pemain di Liga Belanda. Hanya ada beberapa yang berkarier di luar Belanda, seperti Jay Itzes di Italia, Elkan Bagot di Inggris, Sandy Walsh dan Shane Patinama di Belgia, serta Justin Hubner di Jepang. Usut punya usut, ternyata ada pula pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia yang kini bermain di kasta tertinggi Liga Jerman alias Bundesliga. Kedua pemain tersebut pastinya akan dapat menambah kekuatan timnas Indonesia andai saja bersedia dinaturalisasi. 1. Ethan Kohler. Ada pemain bertahan SV Werder Bremen U21, Ethan Kohler. Pemain kelahiran 20 Mei 2005 ini diketahui memiliki garis keturunan dari sang nenek yang berasal dari Indonesia. Usia Kohler saat ini baru 18 tahun. Akan tetapi, ia sudah mengemas 14 penampilan dengan torehan 3 assist. Jika dilihat dari catatannya dan timnya, Ethan Kohler bisa dibilang seperti Justin Hubner saat bermain di Wolverhampton U21. 2. Daniel Klein. Daniel Klein merupakan pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang yang kini memperkuat klub FC Augsburg.
Pemain kelahiran Heidelberg pada 13 Maret 2001 ini memiliki garis keturunan Indonesia dan sang ibu yang merupakan asli Bali. Sayangnya, Daniel Klein bukanlah penjaga gawang utama di FC Augsburg. Pada musim ini, ia bahkan tengah dipinjamkan ke klub kasta ketiga, SV Sandhausen. Meski begitu, kehadirannya tentu bisa menjadi pelapis Martijn Paes ataupun pesaing Hernando Ari dan Cyrus Margono. Pemain berdarah Belanda Indonesia, Jens Raven, dilaporkan segera tiba di Indonesia. Besar kemungkinan untuk mengurus proses naturalisasi jadi WNI. Hal tersebut diketahui lewat WhatsApp Raven dengan tenaga ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan. Pesan tersebut kemudian diunggah lewat Instastory Hamdan. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri, diaspora, tulis Raven. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu sebentar di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta, ujar Raven menambahkan. Hamdan kemudian menimpali bahwa ia tak sabar menemui Raven dalam waktu dekat. Anda dipersilakan. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang tanpa kenal lelah mencari talenta di seluruh dunia. Tidak sabar berjumpa dengan Anda di Jakarta, insya Allah. Jens Raven saat ini bermain untuk klub asal Belanda, Dordrecht U21, dengan posisi striker. Darah Indonesia Raven mengalir dari neneknya, tepatnya Yogyakarta. Sinyal Raven akan segera dinaturalisasi semakin kuat karena sebelumnya Shin Tae-yong sempat menyaksikan langsung permainan penyerang 18 tahun itu di Belanda. Saat itu, klub Raven Dordrecht U21 bertanding melawan tim yang diperkuat Rafael Struijk, ADO Den Haag U21. Selain Raven, PSSI dikabarkan tengah berupaya untuk menyelesaikan proses naturalisasi sejumlah pemain lain. Mereka adalah Martijn Paes, FC Dallas, Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, Ula Romeni, FC Utrecht, dan Tristan Goejer, Ajax. Penyerang ganas bertinggi badan 193 cm ditemukan di Belanda. Apakah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, langsung bergerak meminta PSSI untuk menaturalisasi penyerang keturunan yang satu ini? Pemain yang dimaksud bernama Tim Watering. Pesepak bola yang dikenal tajam ini memperkuat klub Liga 3 Belanda, De Travers. Tim Watering tercatat tampil dalam 16 pertandingan Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024 bareng De Travers musim ini. Dari 16 laga itu, tim Watering mengemas 7 gol dan 1 assist. Berkat bantuan gol-gol dari tim Watering, De Travers duduk di posisi 2 klasemen Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024 dengan 45 angka. Mereka terpaut 8 angka dari Spakenburg di puncak klasemen. Watering dan kedua orang tuanya lahir di Belanda. Memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya lahir di Semarang, Jawa Tengah, tulis akun Football Indonesia A. Setelah profilnya dibahas akun di atas, tim Watering pun memberikan respons. Melalui akun Instagramnya, dan_STNT, ia memberikan emoji 2 tangan bersentuh, indikasi memberikan ucapan terima kasih. Apakah ini pertanda tim Watering sejatinya tertarik memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Satu hal yang pasti, melihat statistik yang ada sekarang, hanya masalah waktu bagi tim Watering untuk diboyong klub yang levelnya lebih tinggi. Meski mentas di Liga 3 Belanda, tim Watering diprediksi memiliki kualitas yang lebih baik ketimbang penyerang klub Liga 2 Belanda top OSS, Delano Ladan. Sekadar diketahui, Delano Ladan ngebet meminta dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang istimewa, Delano Ladan tak kunjung direspons kubu PSSI. Musim ini bersama top OSS, Delano Ladan baru mengemas 1 gol dari 19 pertandingan di Liga 2 Belanda. Kode dari Emil Audero Mulyadi sudah direspons PSSI. PSSI merespons kode dari Emil Audero Mulyadi yang memasang bendera Indonesia di Instagram, seolah-olah mengajukan dirinya untuk dinaturalisasi. Baru-baru ini pesepak bola berdarah Indonesia itu mencantumkan bendera merah putih di samping Italia dalam bio akun media sosialnya. Warganet yang melihat hal ini menganggapnya sebagai kode dari Emil.
Sebab saat ini Indonesia sedang gencar menaturalisasi pesepak bola yang punya darah keturunan Indonesia, untuk membuat Garuda bisa bersaing di level internasional. Kebetulan Emil Audero Mulyadi juga pemain ternama yang juga bisa memperkuat Indonesia. Ayahnya berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di sisi lain, Emil pernah diklaim menolak membela timnas Indonesia karena ingin menembus timnas Italia. Tapi sejak membela Juventus hingga kini di Inter Milan, kesempatan itu tidak kunjung datang buat Emil. PSSI merespons Emil Audero Mulyadi. Situasi tersebut turut membuat PSSI memberikan respons. Sejauh ini belum ada rencana dari PSSI untuk menaturalisasi Emil. Sampai hari ini belum, kata anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga kepada wartawan soal kode Emil. Emil Audero Inter Milan kan? Ya kan biasalah dia bangga punya mantan presiden, Inter Milan, orang Indonesia, Erick Thohir. Kan seneng juga. Tidak apa-apalah. Kan bapaknya, Emil, orang Indonesia kan? Ya wajarlah dia bangga orang Indonesia, ujarnya menambahkan. Ketimbang Emil, PSSI kini sedang berjuang untuk menaturalisasi Martin Paes. Kiper berdarah Belanda Indonesia itu terganjal aturan FIFA lantaran pernah membela tim kelompok usia Belanda ketika usianya sudah lewat dari 21 tahun. PSSI tengah mengusahakan agar Martin tetap bisa membela Indonesia meski terganjal aturan tersebut. Saat ini federasi sedang mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, Dinsan Bergen atau Delano Ladan. Dua opsi predator timnas Indonesia, satu potensi pikat Shin Tae-yong. Timnas Indonesia belum lama ini dikaitkan dengan potensi dinaturalisasinya dua bomber asal Belanda, Dinsan Bergen atau Delano Ladan, satu nama potensi besar pikat Shin Tae-yong, ini sebabnya. Dilansir tribunwow.com, lini depan timnas Indonesia saat ini tengah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak, di Piala Asia 2023, para pemain ujung tombak timnas Indonesia tak mampu catatkan namanya di papan skor. Justru, para pemain di belakang yang merupakan penyokongnya seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh yang catatkan namanya di papan skor. Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi Shin Tae-yong untuk bisa memperbaiki kinerja dan performa lini depan timnas Indonesia. Dan satu opsi yang kini tengah coba dilakukan adalah menaturalisasi pemain yang berposisi main di lini serang, di mana ada dua bomber murni yang santer dikaitkan masuk ke dalam opsi Shin Tae-yong. Keduanya tak lain adalah Dinsan Bergen dan juga Delano Ladan. Apa saja keuntungan yang didapatkan timnas Indonesia jika pilih satu di antara mereka? Berikut ulasannya. 1. Dinsan Bergen. Nama pertama ada penyerang muda berusia 22 tahun yakni Dinsan Bergen, usia 22 tahun tentu menjadi pemain yang digemari oleh Shin Tae-yong untuk mengisi line up andalannya. Hal itu dapat dilihat dari usia dua pemain muda timnas Indonesia di pos penyerang yakni Ramadan Sananta, 21, dan Hoki Caraka, 19. Selain itu, dari segi dan gaya permainan, Dinsan Bergen lebih ke tipikal penyerang defensive forward. Hal itu kontras dengan para barisan bomber timnas Indonesia yang lebih berkarakter sebagai penyerang poacher. Karakter poacher merupakan tipikal bomber yang tak banyak melakukan dribble bola. Penyerang berkarakter poacher lebih banyak menjadi goal getter di dalam kotak penalti lawan. Sementara Dinsan Bergen yang memiliki karakteristik sebagai penyerang defensive forward lebih rajin untuk membantu menyusun serangan dari bawah untuk menjemput bola. Karakter bomber ini dituntut untuk bisa memiliki kemampuan menyerang dan bertahan sama baiknya. Selain bisa dimainkan di posisi penyerang tengah, Dinsan Bergen juga diketahui mampu bermain di posisi penyerang tengah, gelandang serang dan sayap kiri. Berusia selisih 2 tahun dari Dinsan Bergen, penyerang top OSS, Delano Ladan, 24, juga santer masuk ke dalam opsi bomber timnas Indonesia. Sama seperti Dinsan Bergen, Delano Ladan juga memiliki karakter main sebagai penyerang defensive forward. Karakter bomber yang dituntut untuk bisa membantu penyerangan maupun melakukan bertahan sama baiknya. Tipikal bomber defensive forward dikenal lebih kerap turun ke bawah menjemput bola dan membantu melakukan serangan. Selain itu, Delano Ladan juga diketahui dapat dimainkan di 3 posisi berbeda yakni penyerang tengah, sayap kanan dan juga sayap kiri. Merujuk pada pengalaman karir serta statistik data, tentu nama Delano Ladan lebih berpengalaman dan siap untuk dinaturalisasi timnas Indonesia.
Pasalnya, Delano Ladan sudah catatkan kiprah profesional sejak 2017 silam. Bahkan, ia sukses memberikan gelar juara bagi SC Cambuur Leeuwarden di Liga 2 Belanda pada tahun 2021 silam. Selain itu, secara statistik, Delano Ladan lebih konsisten ketimbang Dinsan Bergen. Ragnar Oratmangoen turun tangan bujuk Ula Romeni gabung timnas Indonesia. Jika misinya berhasil, lini serang skuad Garuda akan makin sangar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bakal ada beberapa pemain naturalisasi baru sebelum Juni 2024. Nama Romeni yang kini bermain di FC Utrecht masuk radar bersama bek NEC Nijmegen Kelvin Verdonk. Keduanya mengaku sudah dihubungi PSSI. Ragnar yang sudah lebih dulu dinaturalisasi mengatakan saat ini Romeni sedang mempertimbangkan apakah ingin gabung timnas Indonesia atau tidak. Tapi Ragnar tak akan diam saja. Pemain Fortuna Sittard itu mengaku bakal merayu Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Iya benar, Romeni sedang menimbang-nimbang, terakhir kali saya berbincang sama dia itu saat sebelum saya ke Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam, kata Ragnar dalam wawancara bersama. Kumparan. Saya kurang tahu pasti apa yang dia pikirkan sekarang, tapi nanti saya akan menghubungi dia tentang apa yang akan dia putuskan, ujarnya.